Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4992 sampai bab 4994. Seorang tahanan telah melarikan diri dari penjara surgawi, seorang kultivator manusia wanita. Semua prajurit segera bersiap untuk bertempur. Sebuah suara cemas terdengar di udara. Sialan! Dia mencoba membuat kita bekerja sampai mati. Para prajurit yang telah melepaskan baju besi mereka buru-buru mengenakannya kembali, lalu bergegas dengan gugup melewati kota. Chen Ping dan ketiga rekannya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak melewati kota. Awalnya, Chen Ping berencana mengunjungi kota pegunungan kecil itu, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa kota itu adalah rumah bagi Huo Xiao, kepala aula ke-8 kuil, dia memutuskan untuk tidak menimbulkan masalah. Sekarang, mereka hanya bisa menemukan cara lain untuk meninggalkan kota Flying Tiger tanpa diketahui Huo Xiao. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bersembunyi. Baju zirah ini terlalu menyesakkan, kata Chen Ping. Baiklah, mari kita cari tempat persembunyian dulu. Mat Immortal setuju. Keempatnya menemukan tempat terpencil, bermaksud melepaskan baju besi berat mereka. Namun saat mereka hendak melepaskannya, sebuah sinar pedang yang tajam tiba-tiba menyambar. Serangan tak terduga itu mengejutkan mereka berempat. Dengan pikirannya, Chen Ping memanggil pedang pembunuh naga, dan langsung menangkis serangan pedang itu. Baru pada saat itulah mereka berempat menyadari seorang wanita berjubah hitam bersembunyi di area tersebut, menggenggam pedang panjang dan melotot ke arah mereka. Dilihat dari auranya, dia adalah seorang dewa abadi longgar kelas 1, yang memancarkan aura seorang kultivator manusia. Nampaknya tahanan yang kabur itu kemungkinan adalah wanita ini. Setelah serangannya diblokir, wanita itu melancarkan serangan lain terhadap Chen Ping dan kelompoknya. Akan tetapi, dia tidak mengeluarkan auranya secara penuh. Dia hanya menahannya, mungkin karena takut kalau mengeluarkan terlalu banyak aura akan menarik perhatian. Melihat wanita itu mendekat dengan hati-hati, Chen Ping menyeringai dingin, menyerbu ke depan tanpa menghindar atau bergidik, membiarkan pedangnya mengenai baju besinya secara langsung. Baju zirah prajurit itu luar biasa kuat, dan dengan fisik Chen Ping yang kekar, sekalipun baju zirahnya rusak, dia tidak perlu takut pada apapun. Chen Ping maju, meraih pergelangan tangan wanita itu dan dengan gerakan memutar, membuatnya menjatuhkan pedangnya. Dia menaklukkannya dengan mudah. Binatang buas yang menjijikan, kalian akan menemui akhir yang menyedihkan. Wanita itu meronta dengan keras sambil berteriak keras. Diamlah, atau kami berempat akan melakukan apa yang kami mau padamu. Chen Ping mengintimidasi dia. Wanita itu mendengar hal itu, memang tampak takut dan menutup mulutnya. Bai Yi, bagaimanapun, tersipu dan berkata, "Menantu, jangan bicara omong kosong. Mengingat status kita tidak bisa begitu saja mempermainkan seorang wanita. Ayah mertua, aku hanya membuatnya takut. Mengapa kamu menganggapnya serius?" Chen Ping terdiam. Tampaknya Bai Yi benar-benar tergoda. Wanita itu, ketika mendengar mereka saling memanggil menantu laki-laki dan ayah mertua, menjadi sangat bingung. Pada titik ini, Chen Ping melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya,
dan mengirimkan jejak aura manusia ke tubuh wanita itu. Merasakan aura manusia Chen Ping, mata wanita itu terbelalak tak percaya. Kamu, wanita itu menatap Chen Ping, sejenak kehilangan kata-kata. Kami bukan prajurit Flying Tiger City. Kami juga menyelinap masuk dan sekarang mencoba melarikan diri. Chen Ping menjelaskan kepada wanita yang tertegun itu. Mendengar hal itu, wanita itu pun menjadi tenang, dan ekspresi permusuhan di wajahnya pun lenyap seketika. Kakak, kita hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Buat apa repot-repot dengan dia? Kata Mat Immortal pada Chen Ping. Diamlah. Kau kakak laki-laki atau aku yang kakak laki-laki? Chen Ping membalas dengan dingin. Kau adalah kakak laki-laki, aku akan mengikuti jejakmu. Mat Immortal menjawab dengan cepat. Nona, siapa Anda, dan bagaimana Anda akhirnya ditangkap oleh Flying Tiger City? Chen Ping bertanya pada wanita itu. Karena dia berada di alam abadi longgar, dia tidak mungkin seseorang yang baru saja dibawa oleh Dao besar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nama saya Aisyah, saya dari benua Changsuan. Benua kami dijarah oleh Flying Tiger City. Mereka tidak hanya menjarah sumber daya kami tetapi juga menangkap puluhan ribu orang untuk dijadikan budak. Aku nyaris berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah itu. Tolong, selamatkan aku. Jika kau membantuku keluar, ayahku, sang kaisar, pasti akan memberimu hadiah yang berlimpah. Aisyah memohon pada Chen Ping. Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa Aisyah sebenarnya seorang putri. Jangan bicara omong kosong. Benua Changsuan dilindungi oleh penghalang alami dan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menyerbunya. Bagaimana mungkin kota harimau terbang bisa menjarah benua Anda? Bayi angkat bicara. Ayah mertua, apakah kamu tahu tentang benua Changsuan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Benua Changsuan adalah tempat terkaya dan paling kaya sumber daya di wilayah manusia. Banyak ahli manusia berkumpul di sana. Jangankan satu kota harimau terbang, bahkan ketika Raja 10.000 binatang mengerahkan kekuatan beberapa kota klan binatang untuk menyerang benua Changsuan bertahun-tahun yang lalu, mereka kembali dengan tangan hampa. Bai Yi menjelaskan kepada Chen Ping. Chen Ping merasa kata-kata Bai Yi masuk akal dan menatap Aisyah dengan ragu, penasaran mendengar bagaimana dia akan menjelaskannya. Jika hanya Flying Tiger City, mereka memang tidak akan bisa menembus benua Changsuan. Namun, mereka dibantu oleh beberapa orang misterius. Orang-orang ini sangat kuat, dan penghalang alam dan susunannya hancur, sehingga Flying Tiger City bisa menyerang benua kita. Aisyah menjelaskan. Mendengar ini, Chen Ping langsung mengerti. Orang-orang misterius itu pasti dari kuil. Kota Flying Tiger kemungkinan telah menjadi pion kuil, menerima bantuan mereka untuk menyerang benua Changsuan. Baiklah, cukup bicaranya. Mari kita cari tahu cara keluar dari sini dulu. Chen Ping tahu bahwa, meskipun tempat ini tersembunyi, tempat ini tidak aman. Mereka dapat ditemukan kapan saja. Jadi, dia mengenakan kembali helmnya, dan mereka berempat mengantar Aisyah keluar dari tempat persembunyian mereka. Karena mereka mengenakan baju zirah prajurit tempur, tak seorang pun mencurigai mereka saat mengawal Aisyah. Namun,
Saat Chen Ping dan kelompoknya tengah menuju gerbang kota bersama Aisyah, satu regu prajurit tempur tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Salah satu kapten berkata, "Tidak menyangka kalian akan menangkapnya. Serahkan saja padaku dan kalian bisa beristirahat." "Kapten, kami sudah menangkapnya. Mengapa kami harus menyerahkannya padamu?" Chen Ping membalas, "Kurang ajar. Aku kaptennya dan kau berani menentangku? Kau mau mati." Sang kapten meraung dan melangkah maju untuk menendang Chen Ping. Desir. Namun saat sang kapten mendekat, kilatan cahaya dingin bersinar. Chen Ping menyerang, pedang pembunuh naga miliknya menebas, mengirim kepala sang kapten melayang tinggi ke udara. Melihat aksi Chen Ping, Mat Immortal, Bai Yi, dan Aisyah juga ikut beraksi. Mereka harus melenyapkan pasukan ini secepat mungkin untuk mencegah mereka membunyikan alarm. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka, seorang prajurit di saat-saat terakhirnya mengeluarkan suara alarm yang keras. Seketika, sejumlah besar prajurit tempur dari segala penjuru kota menyerbu ke arah Chen Ping dan kelompoknya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Aisyah, wajahnya penuh kepanikan. "Ikuti aku." Melihat ini, Chen Ping memimpin kelompok itu menuju rumah Tuan Muda Huo. Dengan para prajurit yang mendekat dari segala sisi, satu-satunya pilihan mereka adalah menuju ke rumah besar dan mencoba susunan teleportasi. Jika mereka bisa teleportasi ke kota kecil itu, mereka mungkin bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Saat memasuki rumah besar itu, mereka tidak menemukan penjaga di dalamnya, benar-benar kosong. Di halaman tengah, ada susunan melingkar, jelas susunan teleportasi. Chen Ping dan yang lainnya melepaskan baju besi mereka. Karena penyamaran mereka terbongkar, baju besi berat itu tidak lagi berguna. "Kakak, bisakah kamu mengoperasikan susunan teleportasi ini?" Mat Immortal bertanya. Terima kasih masih menyimak channel Y Chen Ping Mania. Bagaimanapun, setiap susunan teleportasi beroperasi secara berbeda. Meskipun Chen Ping ahli dalam teknik susunan teleportasi, dia tidak dijamin dapat mengaktifkan susunan teleportasi milik orang lain. Jangan meremehkan menantuku, dia mampu melakukan apa saja. Bai Yi berkata pada Dewa Gila. "Cepat, masuk ke arai. Aku akan mengaktifkannya." Hal ini, bagiku itu seperti permainan anak-anak, Chen Ping berkata dengan percaya diri, tanpa sedikit pun berlebihan. Semua orang memasuki susunan teleportasi. Saat ujung jari Chen Ping menelusuri udara, susunan itu benar-benar aktif, dan dengan kilatan cahaya putih, sosok mereka langsung menghilang. Tak lama kemudian, saat Chen Ping dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka mendapati diri mereka berada di halaman yang sama sekali berbeda. Pelataran itu dikelilingi tembok yang dibangun dari batu-batu merah, menjulang setinggi 100 meter. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tetapi sebelum Chen Ping dan kelompoknya bisa bereaksi, dinding merah di sekitar mereka mulai bergerak perlahan. Lalu, satu demi satu prajurit tempur muncul dari balik tembok. Tuan Muda Huo melangkah maju, wajahnya penuh dengan kesombongan yang dingin. Berani sekali, berani menggunakan susunan teleportasi untuk masuk tanpa izin ke kuil. Apa kau tidak takut mati? Setelah berbicara, Tuan Muda Huo tiba-tiba mengerutkan kening. "Manusia?"
Pandangannya tertuju pada Aisyah. Tuan muda, orang-orang ini kemungkinan besar adalah buronan yang secara tidak sengaja memicu susunan teleportasi dan berakhir di sini. Seorang kapten prajurit tempur melangkah maju dan melapor kepada Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo menatap mereka dengan ekspresi dingin, lalu mendengus dingin, "Dasar orang bodoh, apa gunanya kalian membiarkan buronan melarikan diri ke wilayahku? Tangkap mereka dan kirim mereka kembali segera," Tuan Muda Huo berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Para prajurit tempur di sekitarnya mulai beraksi, aura yang mereka lepaskan dengan kuat menekan Chen Ping dan kelompoknya. Semua prajurit ini adalah prajurit elit, kekuatan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan prajurit dari kota lain. Hal itu terlihat dari aura yang mereka pancarkan. Sial, sepertinya kita harus berjuang untuk hidup kita. Melihat ini, aura mat immortal langsung meledak, siap melakukan pembunuhan massal. Bai Yi dan Aisyah juga bersiap untuk bertempur. Niu Ben yang tampak gugup, bersembunyi di belakang Chen Ping, lagi pula dia hanyalah seorang anak kecil. "Serahkan padaku." Saat Chen Ping berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan riak segera menyebar ke seluruh ruang. Tak lama kemudian, seluruh prajurit tempur di area itu membeku di tempat. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat itu. Tuan Muda Huo melihat ini, memelalakan matanya karena tidak percaya. Lebih dari 100 prajurit tempur kini melayang di udara dalam pose-pose yang menakutkan. Ia berbalik untuk melarikan diri, tetapi saat riak air melewatinya, tubuhnya menjadi tidak bergerak sama sekali, seluruh ruang membeku. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakannya atau seberapa besar energi abadi yang dilepaskannya, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, wajah Chen Ping pucat pasi, cahaya redup terpancar dari telapak tangannya. Manipulasi waktu. Mata mat immortal membelalak. "Kakak, kamu benar-benar bisa mengendalikan waktu? Luar biasa." Namun Chen Ping mengabaikannya dan berkata, "Cepat, bersiap, kita akan kembali." Memanipulasi waktu menghabiskan banyak sekali waktu asal Chen Ping, jadi dia tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Sekarang, Chen Ping harus membawa mereka kembali ke dalam formasi. Akan terlalu sulit untuk keluar dari sini. Lagi pula, kota kecil ini kemungkinan besar dipenuhi oleh banyak anggota 8 kuil. Dengan kilatan cahaya putih, Chen Ping dan kelompoknya menghilang, kembali melalui susunan teleportasi. Saat Chen Ping menghilang, seluruh ruang bergetar, dan semua orang terjatuh ke tanah. Sosok Tuan Muda Huo bergoyang dan hampir terjatuh. Orang ini benar-benar ahli memanipulasi waktu. Kalian harus menangkapnya dan mengejar mereka. Tuan Muda Huo memberi perintah dan memimpin anak buahnya ke dalam susunan teleportasi. Karena jumlah pasukannya kecil, ia hanya dapat mengangkut beberapa orang dalam satu waktu, sehingga tidak praktis untuk mengirim semua prajurit. Tuan Muda Huo hanya membawa beberapa prajurit tempur dan mengejar Chen Ping melalui susunan teleportasi. Bersambung.